Shalom semuanya, apa kabarnya? Pasti tetap semangat dan terus bersuka cita, amin. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama dengar sharing. Sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat sukacita damai sejahtera yang Tuhan terus berikan dalam hidup kami, buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami, Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas semuanya, Bapa. Kami naikkan segala pujian syukur kami naik hanya bagi Engkau, Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan setiap isi hati-Mu, Bapa. Biarlah semuanya Tuhan boleh kami aplikasikan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi murid-Mu, Bapa, yang dengar-dengaran takut akan Engkau, Bapa. Terima kasih, Bapa. Segala pujian syukur hormat hanya bagi Engkau, Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, nah kita mau dengarkan sharing hari ini. Kak Kristin kasih tema Yesus Pilihanku. Nah, Kak Kristin dapat tema ini waktu Kak Kristin lagi dengar lagu dari tim GMS yang judul lagunya adalah Pilihanku. Lagu ini memberkati banget, teman-teman nanti boleh dengar setelah ibadah ini berakhir. Teman-teman boleh dengar di YouTube, lagunya sangat-sangat memberkati. Nah, ada 3 hal yang hari ini Kak Kristin mau bagikan, dan ini Kak Kristin dapatkan dari beberapa lirik yang ada di lagu tersebut. Nah, yang pertama adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman Tuhan. Kalau kita menjadikan Yesus adalah pilihan kita, pasti kita nggak mau hidup di luar tutur kata firman Tuhan. Lagunya kayak gini nih. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Nah, kalau kita pilih Tuhan, pasti kita nggak mau kan hidup di luar kata firman Tuhan. Kita mau hidup dalam firman-Nya. Amin. Kenapa kita harus hidup dalam firman-Nya? Kita mau buka sama-sama Mazmur 119 ayat 19. Oke. Mazmur 119 ayat 9. Kita mau sama-sama baca, Kak Kristin akan bacakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersihnya? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu dikatakan berarti firman Tuhan. Jadi, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya? Supaya dia hidup benar, hidup dalam sesuai perintah Tuhan. Ya, hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Maka dikatakan, Kak Kristin bacakan sekali lagi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersihnya? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mu-nya besar ya, berarti firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Kalau hari ini kita mau hidup benar, mau hidup di dalam jalannya Tuhan, yuk baca ini. Supaya hidup kita boleh di dalam tracknya Tuhan. Nah, biar kita tahu apa sih yang Tuhan mau, kita baca firman-Nya. Oke? Sama-sama hari ini baca kembali firman-Nya. Mungkin kalau kita masih bolong-bolong, kita kembali lagi baca firman-Nya. Nggak hanya teman-teman, Kak Kristin juga belajar hari ini. Sama-sama kita mau kembali untuk baca firman. Nah, yang kedua, Kak Kristin mau bagikan, stop kompromi sama yang namanya dosa. Jadi di lagunya itu ada liriknya tak ingin kompromi. Nah, ini Kak Kristin mau bagikan, yuk sama-sama kita stop sama yang namanya kompromi sama dosa. Ketika kita memilih Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita stop sama yang namanya kompromi sama yang namanya dosa. Kita mau jalan dalam tracknya Tuhan. Kompromi itu apa sih? Kompromi itu ketika kita nih, misalnya lagi ulangan, terus ulangan yang kita ulangin tuh susah banget nih. Nah, terus kita akhirnya memutuskan kayak menimbang-nimbang di pikiran, nggak apa-apa deh, aku nyontek hari ini aja, ini susah banget nih, kayak gitu kan, dikit doang, nanti besok-besok aku nggak nyontek lagi kok. Nah, itu contoh hal-hal yang kadang-kadang kita lagi kompromi itu sama dosa, padahal kan harusnya enggak. Atau contoh lagi nih, nggak apa-apa deh, lagi mau jam doa nih, nggak apa-apa deh main gamenya aku selesain dulu, padahal udah waktunya jam doa sama baca Alkitab. Atau nggak apa deh aku lanjutin dulu drakornya, lagi seru banget nih, padahal lagi jam doa. Atau lagi ibadah online, jadi ibadah online-nya dilewatin, jam doanya dilewatin. Itu salah satu hal-hal kita lagi kompromi sama yang namanya dosa. Nah, hari ini Kak Kristin mau bagikan, yuk sama-sama kita stop sama yang namanya kompromi sama yang namanya dosa. Ya, jangan lagi beri kelonggaran sama yang namanya dosa. Kenapa? Kita mau buka yuk sama-sama di Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh,
baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi ketika kita memilih untuk hidup dalam Tuhan, baiklah hidup kita dipimpin sama Tuhan. Jika kita hidup dalam Roh, baiklah kita hidup menurut Roh, yaitu maksudnya Roh Tuhan. Kita ikutin apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Nah, jadi teman-teman, kita sama-sama belajar, Kak Christine, teman-teman semua kita belajar untuk namanya stop kompromi sama yang namanya dosa. Kita ikut apa yang jadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Oke? Nah, yang ketiga, Kak Christine mau bagikan, ketika kita memilih Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita harus selalu ingat bahwa Yesus itu adalah kebenaran yang sudah menyelamatkan hidup kita. Ada ayatnya di Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup kita sudah diselamatkan, hidup kita sudah dimerdekakan. Jadi Kak Christine mau bilang, selalu ingat ketika kita memilih Tuhan, Yesus itu adalah kebenaran dalam hidup kita. Dan yang terakhir Kak Christine mau sampaikan dari sharing ini, jangan pernah sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita. Oke? Nah, dari 3 hal yang sudah Kak Christine sampaikan, yang ketika kita memilih Tuhan, kita harus selalu ingat, kita harus tahu bahwa hidup kita dalam firman Tuhan, nggak mau di luar firman Tuhan. Kita harus hidupin firman Tuhan. Dan yang kedua, stop kompromi sama yang namanya dosa. Dan yang ketiga, ingat Yesus itu kebenaran yang sudah menyelamatkan kita. Oke? Apapun yang terjadi sama teman-teman hari-hari ini, percayalah Tuhan mampu memulihkan, mengampuni, dan menolong setiap kita. Mungkin hari-hari ini kita masih kompromi sama yang namanya dosa. Mungkin ketika kita disakitin, kita nggak mau ngampunin, itu salah satu bagian kita lagi kompromi sama namanya dosa. Nah, ketika kita lagi susah ngampunin, yuk datang sama Tuhan, jangan pakai kekuatan kita sendiri. Datang doa sama Tuhan, minta kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan mampukan supaya kita semua dapat dipulihkan. Jadi Kak Christine mau ajak semua teman-teman, yuk sama-sama hari ini ketika kita dengar ibadah sharing hari ini, terus ada satu hal yang mengganjal di hati kita, yuk datang sama Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa, minta pemulihan dari Tuhan. Oke? Semangat dan terus semangat. Terakhir Kak Christine, itu firman terakhir. Ini sharing, penutupan sharing. Oke, yang terakhir Kak Christine mau sampaikan, nanti ada sebuah video kesaksian dari Michael. Nah, kesaksian yang sungguh-sungguh memberkati. Ini sempat dibagikan juga sama teman-teman teen sebelumnya, tapi nggak semua lihat video ini. Ada beberapa teman-teman teen yang sudah lihat video ini. Dan ini Kak Christine bagikan kembali supaya kembalikan lagi semangat kita, memberkati kita lagi, atau membuat tambah kita semangat. Jadi biarlah kesaksian Michael boleh jadi berkat buat setiap kita. Oke? Terus semangat dalam Tuhan dan terus di dalam jalannya Tuhan. Oke? Ini videonya, semoga memberkati. Aku tahu Tuhan sayang sama aku, tapi aku tuh kayak nggak tahu kasih Tuhan itu gimana, karena yang aku rasain tuh di sekeliling aku tuh hateness gitu, kayak kebencian. Dari kecil gue dicap anak yang bandel, yang pecicilan. Gue masuk SMP di satu sekolah di mana isinya anak-anak baik semua yang masih belum tahu apa-apa, dan gue datang ke sana, gue bukan jadi impact yang baik, gue malah jadi impact yang buruk. Gue ngajarin mereka tentang kosakata yang buruk, teman-teman gue nakal. Di akhir-akhir SMP, tiba-tiba gue bertikai sama orang tua gue, sama papa, dan akhirnya kita nyampe nggak ngomong. Di saat itu juga teman-teman gue jauhin gue, dan di saat itu gue ngerasa nggak nyaman dimanapun gue berada. Gue ke sekolah males, gue di rumah juga males. Setiap hari gue cuman ngerenway di kamar. Gue benci sama diri gue sendiri, makanya gue benci orang lain, karena gue gak bisa terima sama diri gue sendiri. Dan akhirnya gue datang ke gereja. Waktu itu gue inget banget, ada lagu judulnya One Thing dari Hillsong. Liriknya itu bilang, "Everything I have means nothing
if Jesus not my one thing. Di situ gue tahu banget bahwa gue tuh masih punya Tuhan dan Tuhan itu selalu ada buat gue. Dan justru karena momen ini, gue tahu banget kalau Tuhan tuh pingin deket sama gue. Akhirnya gue mulai berubah perlahan-lahan dan gue beruntung banget. Gue punya mentor yang bisa ngenalin gue sama Tuhan, yang bisa jadi role model gue. Emang gak gampang sih, waktu gue awal masuk SMA gue masih dimusuhin. Tapi gue tahu itu awal baru gue. Dan walaupun orang mengadang gue jelek kayak yang di SMP, gue tetap harus naruh standar gue, itu standarnya Tuhan. Akhirnya mulai baik yang ngobrol sama gue, yang tadi ya dibenci sama guru, di SMA ini gue bisa jadi salah satu favoritnya guru. Dan bahkan ada beberapa yang ngomong, Mike, lu itu salah satu temen yang bisa ngerubah gue. Dan menurut gue itu something banget. Nama gue Michael, ini cerita gue tunggu cerita lo. Iya lo, iya ya, lo yang di belakang situ. Gue tunggu cerita lo. Nah, kakak percaya kesaksian Michael tadi pasti memberkati kita semua, amin. Oke, tetap semangat teman-teman. Yuk sama-sama kita hidup dalam standarnya Tuhan, biar kita boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Dan sebelum kita mau tutup dalam doa, Kak Kristi mau sampaikan, apapun yang terjadi, tetap semangat dan tetap percaya kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita, amin. Dan terakhir dari Kak Christine, jangan pernah andalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita ada kelemahan-kelemahan dan kita pernah lakukan hal-hal yang buat hati Tuhan sedih, yuk sama-sama datang di hadapan Tuhan, minta Tuhan pulihkan. Jangan pakai kekuatan kita sendiri, oke? Tuhan pasti sanggup memulihkan dan menolong setiap kehidupan kita. Oke, kita mau sama-sama berdoa buat hari ini dan ketemu lagi minggu depan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini, buat firman yang kami dengar, kami belajar Tuhan untuk hidup dalam firman-Mu, untuk gak lagi kompromi sama yang namanya dosa. Kami belajar terus ingat bahwa Engkau tuh kebenaran dalam hidup kami, Bapa, yang sudah menolong dan menyelamatkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa hidup kami karena kemurahan Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan, berdoa dalam nama Yesus, biarlah cinta kasih Tuhan terus memenuhi setiap hati kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan buat hari ini, menyerahkan semua kehidupan kami, kehidupan Christine dan teman-teman semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pegang dan pelihara setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau komitmen untuk hidup di dalam jalan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tolak segala yang bukan daripada Engkau, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar damai sejahtera, sukacita memenuhi setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami, biarlah setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan, kami boleh aplikasikan dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur hormat hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih buat hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.